Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melaksanakan penggeledahan di Surabaya. Terbaru penyidik KPK menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur yang berada di Jalan Kertajaya Indah pada Selasa 15 April. Dari informasi yang kami himpun, penggeledahan tersebut berlangsung sejak pagi tadi pukul 9 dan berakhir pada sore ini. Dari informasi pula yang disampaikan bahwa ada dua petugas polisi bersenjata yang berjaga di lokasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim, Yusro Naufal. Silakan rekan Yusro Naufal dengan laporan Anda. Iya, selamat sore Tribuners. Saat ini kami melaporkan langsung dari kantor KONI Jawa Timur yang berada di Jalan Kertajaya Indah Timur, Kota Surabaya. Baru saja sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, uh, penyidik KPK menyelesaikan penggeledahan di kantor KONI Jawa Timur. Penggeledahan ini berlangsung dari sejak pagi tadi, yakni sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari pantauan kami di lapangan ada sekitar 6 mobil yang keluar dari kantor KONI Jawa Timur pasca penggeledahan yang berlangsung sekitar 7 jam. Jika dihitung dari mulai pukul 9 sampai sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Dari pemantauan kami juga ada sekitar 2 box yang dibawa keluar dan dibawa masuk ke dalam mobil oleh penyidik KPK pasca penggeledahan di kantor KONI Jawa Timur ini. Kami sudah mengonfirmasi langsung kepada Ketua KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil. Dia mengakui bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan pengusutan dana hibah Provinsi Jawa Timur yang saat ini memang tengah ditangani oleh KPK. Sebagai informasi Tribunas bahwa beberapa waktu lalu KPK sudah menetapkan 21 orang tersangka untuk kasus dan dan saat ini merupakan pengembangan beberapa tahun lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan di Jawa Timur. Sambil mengakui bahwa memang ada sejumlah berkas atau ada sejumlah berkas yang diperiksa oleh KPK selama penggeledahan berlangsung. Di antaranya adalah berkas periode 2017 sampai 2022 dan mayoritas adalah di periode ini. Kemudian juga ada berkas di periode 2022 namun tidak sebanyak pada periode 2017-2022. Di antara berkas yang diperiksa oleh penyidik KPK ini adalah mulai dari SK pengurus, kemudian sampai permohonan dana hibah untuk PON Papua yang berlangsung pada tahun 2021. Namun Nabil membantah bahwa KPK membawa berkas yang sampai berkoper-koper atau berbox dari pasca penggeledahan ini. Dia hanya menyebut bahwa memang ada sejumlah berkas yang dibawa atau diperiksa oleh penyidik KPK. Selain itu memang ada sejumlah ruangan yang diakui diperiksa selama proses penggeledahan ini, mulai dari ruangan bendahara, kemudian ruangan bidang perencanaan dan penganggaran di KONI Jawa Timur, hingga ruang sekretariat. Selain itu juga selain memeriksa berkas, penyidik KPK juga diakui juga memeriksa HP atau handphone serta beberapa flash disk yang berkaitan dengan berkas yang tengah diteliti oleh KPK. Namun meski digeledah selama 7 jam, Nabil memastikan bahwa pihaknya kooperatif dan memang pada saat penggeledahan berlangsung, aktivitas di kantor KONI Jawa Timur ini berlangsung normal. Hanya memang ada 2 orang petugas kepolisian yang menjaga selama proses penggeledahan ini berlangsung. Sampai saat ini, Tribuners, kami masih mengonfirmasi kepada pihak KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi terkait apa saja atau berkas apa saja yang dibawa dari penggeledahan di kantor KONI Provinsi Jawa Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Yusro Nova atas laporan Anda. Mungkin ada tambahan terkait kemarin juga ada rumah dari mantan Ketua DPD RI yaitu Lanyala Mataliti yang juga diperiksa. Apakah ini juga berkaitan dengan penggeledahan KPK hari ini, Naufal? Ya, memang belum ada keterangan resmi mengenai hubungan
penggeledahan sehari sebelumnya yakni di rumah ketua DPD, di rumah mantan ketua DPD RI yang saat ini menjadi anggota DPD RI, Lanyala Mataliti, yang juga berada di kota Surabaya, dengan penggeledahan yang berada di kantor KONI Jawa Timur. Namun jika dirunut dari penjelasan bahwa dua lokasi ini atau penggeledahan ini memang berkaitan dengan pengusutan kasus dana hibah Provinsi Jawa Timur yang saat ini tengah didalami oleh penyidik KPK. Kami sampai saat ini masih berupaya meminta penjelasan dari KPK mengenai kronologi atau rentetan penggeledahan yang selama 2 hari ini berlangsung di kota Surabaya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih sekali lagi rekan Yusron Oval, jurnalis Tribun Jatim, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sampai jam 3 tadi ada pemeriksaan berdasarkan perintah tugas KPK kepada tim untuk memeriksa dan melakukan penggeledahan kepada kantor KONI Jatim. Objeknya adalah kaitan dengan masalah penggunaan dana hibah atas nama Pak Musnadi dan beberapa orang yang dinyatakan sebagai tersangka. Yang kedua, sudah ada pemeriksaan dan beberapa dokumen-dokumen yang dibawa mulai tahun 2017 sampai 2022. Kemudian sebagian masuk pada periode saya 2022 itu ada beberapa dokumen, tapi yang paling banyak itu adalah dokumen-dokumen kita yang berjalan tahun 2017 dan sampai 2022 awal. Jadi berapa koper Pak ini? Nggak ada koper, beberapa berkas SK keputusan waktu COVID, SK keputusan waktu penggunaan uang, SK pengurus, kemudian waktu permohonan dana hibah untuk POR Papua tahun 2021, berarti permohonannya itu tahun 2020. Enggak, ada beberapa segini mungkin ya, ada beberapa item-item itu aja. Tapi tadi ada 2 koper yang dibawa Pak. Apa? Tapi tadi ada 2 koper yang dibawa. Enggak, langsung di tempat saya. Uang apa aja yang digeledah? Apa? Uang apa aja Pak? Uang bendahara, uang rencar sudah itu aja ya. Dan sekretariat juga ya. Tapi juga handphone sempat disita Pak ya? Sempat diperiksa handphonenya, kemudian ada beberapa prestis yang memang diperlukan untuk mengkonfirmasi atau menindaklanjuti data-data yang ada berdasarkan apa yang dibawa lewat hard copy tadi itu aja, mengkonfirmasi. Kita kooperatif dan dari pihak mereka juga sangat akomodatif, sangat baik, dan tidak ada yang kita hindari, semuanya lancar-lancar saja sambil menunggu kita konfirmasi berikutnya apa yang ada. Cuman objeknya yaitu tadi masalah penyalahgunaan dana hibah Jawa Timur gitu aja. Tapi 2 box tadi memang penempatan KPK. Nah, box. Nah, tadi kan masukkan 2 box. Enggak segini kok. Mau itu SK situ. SK itu. Kalau teman-teman yang diperiksa ada yang apa? Ada yang diperiksa dari pihak yang diperiksa dari pihak mana ada? Enggak, jadi ya dikonfirmasi saja. Pak Sektum ditanya keberadaan SK-nya, Pak Bendahara ditanya berdasarkan SK-nya, kemudian ada timnya bendahara itu mengkonfirmasi dari dokumen yang dibawa. Nah, konfirmasinya ke siapa? Kepada yang bersangkutan yang dianggap kompeten sesuai dengan sesuai jabatannya. Ada berapa orang Pak yang dimintai konfirmasi tadi Pak? Siapa? Pak Sektum, Pak Bendahara, terus ada 2 staf lagi. 4 gitu. 4 ya Pak ya? Iya. Oke. Udah, Pak. Makasih Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.